sekalian, terima kasih atas kebersediaannya untuk melakukan foto terlebih dahulu. Silakan mengisi posisi yang sudah. Semangat, semangat ya. Hari kedua, alhamdulillah hari pertama kita sudah selesai dengan baik ya, berjalan dengan lancar. Sekarang kita memasuki hari kedua HR Forum 2024 dan harapan kita juga semua di hari kedua ini semua berjalan dengan baik dan lancar juga ya. Lalu ada Mbak Yeni Novian Nurdiani. Mbak Yeni ini bertanggung jawab penuh atas WLI di Departemen Building and Development, Development and Optimization, base di Jakarta Office. Nah, Mbak Wanda ini manajer ya, baru juga dipromosi sebagai manajer ya, dan rekan-rekan menjadi untuk mendapatkan kesempatan untuk berkarir dan selalu. Dan inilah kami memberi contoh pada tim corporate HR. Semoga nanti bisa diimplementasi juga teman-teman di unit hotel. Oke, kita foto dulu. Oke, gaya bebasnya. Satu. Muda The Alana Hotel Malang. Mohon berdiri silakan silakan. Nah, sini sudah ada teman-teman. Selanjutnya ada The Alana Malioboro Hotel and Conference Center. Mohon berdiri. Berikutnya kita lihat Harper Malioboro Yogyakarta. Bu Rosa. Iya, di sini ada. Yang sangat dari Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ada Five Hotel Sidoarjo. Silakan. Berikutnya ada Five Hotel Pantai Losari Makassar. Ada di belakang sana. Selanjutnya ada Aston Makassar. Aston Makassar sudah di depan sini. Ya. Berikutnya ada Grand Aston Puncak Hotel and Resort. Nah, ini dia. Selanjutnya ada Aston Purwokerto. Nah, sudah ada di depan juga. Berikutnya ada Five Hotel Max Tunjungan Surabaya. Selanjutnya ada Five Hotel Malioboro. Berikutnya ada Harper Wahid Hashim Medan. Selanjutnya Hotel Neo Palma Palangkaraya. Berikutnya ada Aston Gresik Hotel and Conference Center. Dan selanjutnya adalah tuan rumah Aston Inn Batu. Berikutnya ada Harper Perintis Makassar. Selanjutnya ada Harper Cikarang. Berikutnya ada Quest Hotel Balikpapan. Five Hotel Pajajaran Bogor. Aston Banua Banjarmasin Hotel and Convention Center. Hotel Neo Plus Balikpapan. Hotel Neo Candi Semarang. Aston Samarinda. Aston Jember Hotel and Conference Center. Aston Tanjung City Hotel. Five Hotel Rungkut Surabaya. Five Hotel Banjarbaru. Five Hotel PGC Cililitan. Five Hotel Karawang. Aston Ketapang City Hotel. Yuk, fokus. Five Hotel Kediri. Oke. Hotel Neo Plus Waru Sidoarjo. Selanjutnya Aston Solo. Aston Palu Hotel and Conference Center.
Solo. Hotel LTC Glodok. Aston Pasteur Bandung. Quest Flying Pemuda Semarang. Aston Inn Cilacap. Aston Inn Cilacap ini di sini. Ayo nyari ya. Kita juga bingung mencarinya. Mohon maaf. Di sini. Aston Kartika Grogol Hotel and Conference Center. Di sini. Aston Gor. Aston Mojokerto Hotel and Conference Center. Aston Mojokerto. Timing. Selanjutnya Berikutnya Aston Villa Hotel and Residence. Aston Banyuwangi. Aston Pontianak Hotel and Convention Center. Oke, I see you. Oke. Aston Canggu Beach Resort. Siap. Five Hotel Pamanukan. West Hotel Kuta. Royal Camuela Ubud. Aston Kupang Hotel and Convention Center. Aston Inn Mataram. Dan Hotel Neo di Pati Ubur. Aston Sentul Resort and Conference Center. Aston Anyar Beach Hotel. Harapan Purwakarta. Hotel New Plus Kebayoran. Menggunakan Wizis atau bukan melalui Join My Plus saja bebas. Yang penting masih Jadi setelah Bapak Ibu nanti mengapa kita ada beberapa pertanyaan. 96. Kita berarti ada lebih dari sana. Resignasi silakan. Sudah aman, Bapak Ibu sudah 066. Silakan. Boleh kirim-kiriman. Sudah bisa? Ada yang belum bisa? Baik, Bapak Ibu, mungkin nanti kami akan jawab melalui informasi. Boleh kita? hal apa yang bisa dijadikan strategi untuk menciptakan budaya tempat kerja yang inklusif? Cukup mudah pertanyaannya ya. Dapat dipahami ya Bapak Ibu sekalian ya. Saya Gak usah tanya kiri kanan karena memang ini kita pengen lihat pure oleh para panelis kita. Oke, terima kasih Bapak. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Oke, kalau kita lihat dari jawaban ini mungkin paling banyak adalah memilih poin A. Seperti itu. Dan menghormati sudut pandang yang berbeda. Oke, terima kasih banyak kalau begitu Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin kita boleh cek dulu apa sih? Oke, salah satu karyawan baru Anda menggunakan kursi roda. Hal apa yang tidak semua hotel akan menemukan? Betul. Ini Bapak Ibu silakan jawab aja sesuai dengan yang ini. Paham? Oke, terima kasih. Boleh kita mungkin lihat kita akan menggunakan STM. Betul Mas ya? Boleh tahu? Oke, kalau dari kita lihat nih judulnya dua event dan segala macam. Betul sekali Mas ya. Mungkin boleh kami sambut yang meriah panelis kami yang pertama. Sorry, moderator kami yang pertama. Dulu. Betul. Ini Duta Driver. Kemudian hari ini kita akan menjelajah ini, Bapak Ibu semua, berbagai strategi dan praktik terbaik untuk menciptakan tempat kerja yang inklusif. Kita akan mendengarkan perspektif dari praktisi-praktisi dan rekan-rekan kita yang telah berpengalaman dan menerapkan kebijakan keberagaman di
Finalis terakhir kita adalah Ibu Faradila. Ibu Dia adalah HR Manager Dalana Yogyakarta Hotel and Convention Center. Di ujungnya. Gimana nih? Perjalanan jauh ya? Menurut teman saya, katanya Bu Vita yang pengalaman orang Malang itu adalah pakai bis dari Jakarta. Oh gitu. Dan memang nyaman tahu. Nyaman ya? Berapa jam tuh Bu? 12 jam. Wah, gila 12 jam yang naik bis luar biasa loh. Tepuk tangan dong nih buat dia ya. Kalau Ibu Dila, nah ini yang paling dekat nih. Dari Tempat kami Bu di Daalana Yogyakarta, kami memiliki satu daily worker yang dia penyandang disabilitas. Dia tempatnya di housekeeping public area Bu. Jadi dan di balik kekurangannya ternyata dia adalah atlet paralimpik. Jadi 2022 luar biasa ya. 2022 kasarannya kayak kita juga ikut terharu gitu Bu, membawa sampai ke Papua dan kami fully support untuk transport dan kita membuatkan dia satu setel jaket berlogo Daalana Bu sampai ke Papua loh Bu. Luar biasa. 2023 dia juara 3 Peparda DIY, dia atlet lari Bu. Nah Dan ternyata kami diundang ke Jakarta, ternyata di sana dapat apresiasi tenaga kerja saat itu karena sudah mau ya mengikuti aturan yang ada bahwa memang inklusif bagi semua orang, termasuk teman-teman disabilitas. Jadi kita kemarin menerima bantuan hibah sebesar 60 juta. Wow, 60 juta. Itu Keren ya. Bu. Tapi ada tapinya Bu. Itu uangnya bukan untuk Hotel? kita, tapi untuk membantu teman-teman disabilitas ini menunjang pekerjaannya. Oke. Jadi kita bisa perbaiki fasilitas yang ada untuk teman-teman disabilitas. Nah setelah itu kita sounding ke owner malah semangat. Ayo kita hire lagi teman disabilitas. Wow, ayo hire lagi. Ownernya bilang gitu loh, ayo hire lagi. Oke. Ku harap dirimu tak usah malu, percaya dan yakinkan dirimu. Kau bisa mengubah jadi semua. Tak ada harapannya ya Bu menciptakan lingkungan kerja yang adil ya Bu. Karena di mana setiap orang itu kan kita tidak perlu memandang latar belakang mereka Bu, dan mereka juga memiliki kesempatan untuk mencoba dan mengasah apa sih yang mereka punya. Luar biasa ya harapannya. Terakhir dari Ibu Nadia. Oke, kita mewujudkan prinsip logo anti diskriminasi gitu ya dari hotel-hotel kita. Bapak Ibu, itu aja. Setuju semuanya? Iya. Pertanyaan terakhir ya. Dari saya dengan memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas itu kita tidak hanya membantu mereka meraih kemandirian dan harga diri ya Bapak Ibu, tetapi juga membangun tim yang kuat dan lebih inovatif. Jadi inklusi adalah investasi jangka panjang yang membawa manfaat untuk kita semua. Jadi kalau saya simpulkan dari ketiga panelis ini, kalau tadi Bu Nita adalah Ibu Rivi pintar untuk meng-hire karyawan, ya. Karena kita selalu beranggapan seperti itu. Nah, bagaimana caranya Ibu meyakinkan para DP Anda? Karena kita mengatakan, Pak atau Bu, kita mau meng-hire teman-teman disabilitas, ya. Pasti akan banyak penolakan dari mereka. Jangan nanti tidak efisiensi. Nanti kalau ada komplain dari tamu, apaan sih ikut-ikutan seperti ini? Bagaimana cara Anda meyakinkan bahwa oke, finally kita ready untuk ini? Dan saya pikir itu bukan hal yang sangat mudah. Terima kasih. Oke, jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara meyakinkan Depar? Pertanyaannya, jujur apa yang dikatakan Pak Ali ini benar sebenarnya ya Pak ya. Kalau boleh cerita di Alton Kuta itu, kalau Bapak Ibu tadi dengar kita ini kan lancar aja, ternyata nggak selancar itu Bapak Ibu. Ya di awal itu pasti ada Pro and kontra banyak, ya? Pro and kontra. Jadi pro and kontra ini satu jalan keluarnya Bu, hotel leader dan owner. Astongkare kami di Bali
Di Aston Kuta khususnya owner kami itu sangat-sangat full support. Bahkan komando langsung dari owner. Nah, saat hari pertama di sounding, ya kami mendatangi komunitas, kami kerjasama dengan BDF, Bali Dev Community. Nah, kebetulan kita ada bekerja sama juga dengan interpreter, teman-teman yang teman tuli. Itu juga suatu tantangan buat kita di HR. Itu satu. Yang kedua, pertanyaan saya yang pertama tadi, bagaimana meyakinkan di bawah selain ketika GSM aja? Apakah harus ada personal approachment ke mereka seperti itu? Pertanyaan saya yang kedua adalah, kalau tadi dikatakan Bu Nadia kalau ini demi keadilan begitu. Nah, keadilan itu kan memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya. Nah, sekarang saya sangat berbahagia juga bekerja dengan kemampuan saya sendiri. Terima kasih sudah mengundang saya secara online. Saya bisa melihat Bapak Ibu HR secara virtual. Salam dari Asam Kota Hotel dan selamat mengikuti Asam Forum di Asam Mimatu. Intinya adalah memberikan kesempatan kepada mereka untuk belajar dan mengasah skillnya, tidak hanya untuk di pekerjaan tetapi juga untuk nantinya mungkin mereka akan membuat usaha sendiri seperti itu. Semangat dan ulas asih, jadi dari tadi yang di highlight adalah ulas asih dari karyawan. Jadi untuk mengingatkan bahwa kita jauh lebih memiliki terima kasih. Berikutnya untuk Ibu Nadia. Terima kasih. Dan yang berikutnya untuk Ibu Faradila. Lebih dahulu dengan Bapak Anas sebentar. Nah, kami persilakan. Semalam nanti we will have dinner sama Pak David, sama Bu Dewi gitu kan. Itu dibikinin patung nggak dia mainin peran kamu kecil jadi masak lebih. Paling lama mudah-mudahan sini. Kalau Aston 1,5 foot masuk kalau dibantu pada strategi tahun baru. Ini. Salah. Ini dari sederhana. Ya. Ngebut sih Pak. Motor. Ya. Ya berikan terang baru semakin dia nggak tahu. Teman motor-motornya nyerosor ke sana. Tembok ini Pak. Kasih nih Pak.
Buku kalau digitalisasi ada beberapa aturan yang kalau mungkin kita tahu sebetulnya biar nggak ke-hack. Waduh. Apa keuntungan melakukan digitalisasi? Ini seharusnya sudah kelihatan ya arah Yes, pembahasannya. betul. Arah bahasannya Setelah apa? ini nanti akan dibacakan dari sini dan nanti akan ditanyakan kepada. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Waktunya habis. Jadi sebentar. D. Mengurangi. Ya, boleh di next. Pertanyaan terakhir kita harus memenuhi standar kalau yang tinggi. Yang merasa tidak penting pun tidak apa-apa ya. Kita Baik, oke, data paling banyak untuk teman-teman panitia. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin perhatikan dan tadi kita banyak. Mungkin untuk Bapak Ibu tolong materi kali ini dapat. Ini kita masih bisa ubah. Kalau pemindah ya dari hardcore Proses tertentu yang perlu kita ketahui atau kita kuasai untuk bisa mendigitalisasi suatu dokumen secara kacamata. secara kacamata hukum, digitalisasi itu bentuk-bentuk dokumen yang kita validasikan dalam peraturan ya. Jadi intinya dia harus sesuai peraturan yang sudah ditentukan. Jadi beberapa undang-undang sudah mengatur mengenai itu, salah satunya undang-undang ITE gitu ya. Jadi memang digitalisasi ini penting kita cek juga validasi secara hukumnya, secara peraturan seperti apa, kemudian ketika kita mau pakai desain, kita sudah terlambat. Betul ya, maksudnya sebenarnya kita sudah terlambat. Tapi mohon karena isu global ya. Nah, yang pengen saya tanyakan adalah apakah sistem ini sudah terintegrasi atau sudah relay secara nasional? Yang kita khawatirkan alih-alih kita mereduce cost ini, ternyata salah satu contoh misalnya untuk pengesahan PKWT jangan sampai Contracting include TKWT dan everything lah Pak. Itu berarti semuanya bisa dijadikan untuk digital dokumen ya Pak. Gimana Pak Yudi? Platform apa saja yang mudah-mudahan terjawab ya Pak Aga. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya. Karena saya lihat propertinya masing-masing, kemudian bisa di-share juga ke bapak-bapak ibu-ibu yang di sini penerapannya dilakukan atau belum, bagaimana cara melakukannya, secara efisiensinya bagaimana gitu ya. Karena kan pasti menurut saya lebih expert kan, kita nggak pernah tahu ya gitu ya tentang file itu. Mungkin bapak dan ibu ada yang mau sharing dan mungkin gimana penerapannya, terus pembuatannya itu seperti apa gitu. Silahkan. atau mau ditunjuk? Yang lagi kuliah ya. Tunjuk aja ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Didi dari Aston Palu. Kebetulan hotel kami baru April kemarin grand opening. Jadi memang saya bersama tim lagi menyusun segala sesuatunya itu supaya bisa running well. Untuk sekarang bawah nanti klien saya Ibu sangat menarik sekali. Cuman mungkin satu hal kendala dari kami yaitu terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nuni atas pemaparan kepadunya. Bahkan sebelumnya Badan sendiri sudah mempunyai aplikasi sendiri untuk pengajuan perizinan yang bernama Mapero, seperti itu. Nah, jadi yang bisa kami lakukan efisiensi sampai saat ini di unit adalah dengan melakukan scanning. Kami scan filenya, pasti benar tadi Mas Tanda saja itu belum semuanya. Tapi WLKP kan sudah digital, gitu. Dan memang di beberapa wilayah kami pun di Bali, di berbagai ada di Denpasar dan Bandung, itu totally masih sistemnya manual,
gitu. Jadi harus ketemu dengan orangnya, bahkan ketika kami bersurat, surat itu wajib dibalas dengan juga ada materi berdasarkan keinginan dari tim komponen seperti itu. Mungkin Ibu bisa dijelaskan tentang komponen yang ada nilai yang dimaksud menggunakan materi tersebut. Terima kasih. Dan dokumen-dokumen itu kan biasanya selain untuk administrasi juga dia filing secara hukumnya, secara legalnya itu diperlukan ketika nanti jadi sebuah ketika nanti ada perselisihan jadi itu bisa disampaikan langsung kepada pengambil maupun melalui HR supaya nanti kita langsung sampaikan kepada pengambil. Mungkin dari kami Tentangnya lagi sekali lagi. Oke, pembahasannya tadi cukup menarik. Memang waktunya cuma segini, tapi setelah ini kita mungkin bisa mingle bareng Bu Akun ya dan Pak Yon. jadi tadi kalau dari informasinya dokumen ini bisa dibagi dua, ada bukan nasi baru kalau gitu. Yes. Iya, estafet ya. Asiknya ngomong ekspektasi. Itu tahun 2025 gitu kayaknya. 2025. Nanti setelah ini kita akan ada break terlebih dahulu. Betul, silahkan disesuaikan seperti itu. Betul. Dan Bu Akun belum pulang ya Bu Akun ya. Jadi kalau ada yang mau diskusi langsung dengan Bu Akun. Satu, dua, tiga. Ya, sebentar. Ada yang terkendala dalam dan sebelumnya tadi jawabannya ada pengambilan momentum kepemimpinan inklusif. Sudah 46 orang yang menjawab. Oke, sudah habis. Kita lihat jawaban terbanyak adalah apa? Oke, yaitu di C, menjaga keberagaman dan inklusi sebagai prioritas, terus mencari masukan, mengakui dan menghargai perilaku inklusif. Printer, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan cukup banyak ya kata-kata yang diulang dalam pertanyaan. Terima kasih.
Bapak Heru Purwono, Vice President of Finance Archipelago International. Silakan Pak Heru. Dan berikutnya juga dengan Bapak Doni Romi, Corporate Director of HR Archipelago International. Silakan Pak. Oke. Siapa yang belum kenal sama Pak Heru dan Pak Doni? Nggak ada ya? Nggak mungkin ya. Oke. HR ya pastinya gitu kan. Sekarang memang sangat-sangat fokus kepada HR strategi ya Pak ya, dan juga overseeing untuk performance nih gitu. Yang juga akan yang pertama memang tadi disebutkan bahwa inclusive leadership itu adalah bagaimana kita sebagai leader, sebagai pemimpin dalam hal apapun, baik di HR, di finance, atau leader, itu mampu untuk menciptakan supaya karyawan merasa dihargai dalam bekerja. Itu betul sekali. Kalau karyawan merasa dihargai bekerja, tentunya otomatis dia akan memberikan kontribusi yang terbaik dari dirinya. Caranya apa ya? Mungkin kita harus bikin SOP-nya. Bagaimana supaya itu semua dijalankan dengan adil dan fair. Lantas kita sebagai leader juga secara profesional, kita harus bisa menghargai perbedaan gender, perbedaan suku, agama, ras, budaya. Artinya kita harus non-diskriminasi terhadap seluruh karyawan kita. Kira-kira itu adalah pemahaman saya tentang leadership inklusif. Intinya bagaimana menciptakan suasana kerja yang semua karyawan merasa dihargai dan bisa berpartisipasi dalam memberikan kontribusi yang terbaik. Iya, terima kasih Pak Heru. Jadi memang kata kunci di sini adalah penghargaan ya Pak ya, menghargai karyawan dan juga memberikan mereka kesempatan untuk bisa berkontribusi, berani berpendapat gitu. Nah dari Pak Doni Pak, mungkin dari Bapak. Pada sebelumnya sudah banyak dijelaskan ya dari fase panelis kita yang 3 orang di awal sudah menjelaskan juga, itu sangat benar sekali. Pak Heru sudah menjelaskan sangat benar sekali. Mungkin saya menambahkan aja ya. Jadi inclusive leadership ini kalau menurut saya ini sebuah gaya kepemimpinan, ya. Sebuah gaya kepemimpinan yang tentunya masing-masing kita berbeda-beda. Tapi di sini saya menekankan bahwa inclusive leadership ini harus kita lakukan sebagai leader, ya, di mana bisa menciptakan suasana yang kondusif ya, dalam menciptakan lingkungan kerja yang di mana semua karyawan merasa dihargai, semua karyawan merasa didengar, diberi ruang ya untuk menyampaikan diri-dirinya. Produktivitas karyawan akan meningkat, turnover semakin rendah ya, karena karyawan sudah. Terima kasih sebenarnya. Kalau saya melihatnya dalam Archipelago sebagai corporate office lah, best practice yang kita lakukan situ. Saya mengacu pada pendiri Archipelago ya, dan CEO kita sekarang, Pak Charlie dan Pak John, yang saya lihat mereka itu memang tipikal pemimpin yang inklusif. Mereka berdua itu sangat mendengarkan dan menghargai masukan dari semua karyawannya. Dia tidak membedakan masukan itu apakah dari excom-nya, dari dead head atau dari staff karyawan, bahkan dari office boy itu mereka mau mendengarkan gitu loh, masukan apa yang untuk perbaikan perusahaan ke depan supaya suasana kerja makin kondusif. Memang membuat suasana kerja kondusif itu faktor leadership inklusif itu hanya salah satunya, masih banyak yang lain. Rata-rata masa kerja karyawan di Archipelago di ada juga yang katakan orang Archipelago yang benar, teman-teman di HR di hotel masih
terkait dari perilaku bisa kita deteksi gitu kan. Contohnya teman-teman yang mempunyai keterbatasan secara fisik, dia maaf tunarungu, tunawicara seperti itu kan cukup bisa dideteksi. Tapi bagaimana memiliki personality yang cukup unik, atau bisa dibilang mungkin mereka fisiknya adalah laki-laki atau fisiknya adalah perempuan, tapi mereka berbicaranya adalah terperangkap dalam raga yang salah seperti itu. Ya, atau ya saya nggak berani ngomong agak frontal karena ini kan forum resmi ya, jadi saya nggak enak kalau mau berbicara lebih frontal gitu. Mungkin hal ini juga dihadapi oleh beberapa rekan-rekan juga di sini. Tapi terlepas dari itu kita berbicara tentang secara bisnis gitu kan, ya. Human adalah aset. Semua talent yang kita miliki adalah aset. Tidak harus bisa meng-capture apa yang menjadi. Tadi Bapak bilang dia terperangkap apa enggak gitu kan. Itu saya pikir doesn't matter ya. As a matter of fact di grup Arsipelago banyak yang begitu Pak. Bukan banyak, maksudnya ada yang begitu. Ada. Dan kami tidak melihatnya sebagai secara umum tidak melihatnya sebagai satu apa ya, hambatan atau tantangan ya. Dan secara undang-undang juga tidak mengatur hal tersebut gitu loh, boleh atau tidaknya itu tidak diatur. Artinya kan boleh, artinya boleh gitu loh. Itu bukan pemikiran saya juga tentang kepemimpinan yang inklusif. Cuma saya langsung ingin tentang hiring sama gengsi tadi dibahas di situ. Jadi saya langsung terpikir apa sih ketika sekolah perhotelan itu membuka job fair. Controlling terhadap jajan itu yang harus, karena kalau tidak dikontrol mereka akan lihat. Mereka tipenya seperti itu, ya kan? Senang tidak dikasih pressure gitu ya. Setelah ini akan ada wrap up yang akan dilakukan oleh salah satu anggota dari peserta atau memberikan kontribusi yang baik, menciptakan suasana yang adil, fair dengan cara membuat SOP. Kemudian untuk dari Pak Doni sendiri, yaitu sebuah gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, di mana menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, nyaman, baik sehingga produktivitas meningkat, turnover pun juga rendah. Kemudian untuk pentingnya leadership inklusif dari Arsipelago Internasional adalah keragaman di hotel dari berbagai latar belakang, tamu yang datang akan penuh dengan welcome. Kemudian peningkatan kreativitas dari karyawan, kemudian reputasi atau citra perusahaan terbangun dengan baik, dan terciptanya branding atau value dihargai, maka revenue naik, service naik, jadi semuanya akan happy, dan akan ada banyak impact dari semua sisi antara lain ekonomi. Kemudian untuk peran yang dilakukan Doni sendiri, pengalaman kerja yang profesional tidak membedakan apapun sebagai seorang HR dalam merekrut karyawan dalam hal ini. Kemudian attitude yang tidak baik akan tidak bertahan lama di perusahaan. HR Forum 2024. Cukup ya, cukup ya. Maaf saya track ya, maaf. Mohon maaf dan seger ya, udah seger ya. terima kasih Pak Heru, terima kasih. Boleh minta tepuk tangan terakhir kali ini ada yang 96, ayo yang belum boleh di scan terlebih dahulu. Yang belum scan Tidak usah takut salah. Kita hanya ingin mengetahui pemahaman Bapak Ibu sekalian
bagaimana kata mindfulness berada di tempat kerja Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lihat opini terbanyak ada di mana? Yaitu memastikan semua pihak memahami tujuan bersama. Baik, kalau begitu kita next ke pertanyaan berikutnya. Dan ngambil S1-nya juga tentunya psikologi dari Universitas Gajah Mada. Beliau sekarang juga aktif di rekrutmen ya, kemudian kalau ada konsultasi dan segala macam juga bisa. Jadi kalau teman-teman ada yang mau curhat habis ini bisa, tapi ada tarifnya ya. Oke, wah kalau Bapak Ibu buka LinkedIn, wah hal pertama yang muncul adalah sekian belas awards. Ya, saya ingin bertanya nih sama Bapak Ibu HR leader ya di sini ya. Pernah nggak sih Bapak Ibu menemui karyawan yang dia itu secara fisik hadir, tetapi pikirannya entah kemana-mana, ya? Dia berusaha untuk memusatkan perhatiannya, berusaha untuk memperhatikan mimiknya, intonasinya, gaya bicaranya, ya, sehingga bisa memahami percakapan dan merespon percakapan dengan baik. Tanpa penilaian, artinya kita coba mengesampingkan semua persepsi, semua stereotip dan juga judgment. Begitu Bu Ene. Wow, sebuah insight baru ya buat kita para HR leader di perhotelan. Jadi bukan wow keren, positif, tapi apa coba tadi? Satu katanya adalah present, kesadaran penuh di waktu yang sekarang, kurang lebih seperti itu. Nah nanti kita akan ngulik lagi lebih dalam seperti apa ya. Nah pertanyaan kedua untuk, saya panggilnya Mas aja lah ya kan. Seneng banget kayak gitu. Ya kalau udah jadi manajer udah nggak usah mikir lembur atau Nah tuh dengerin ya. Nah untuk karyawan itu justru setelah kita periksakan ke dokter perusahaan, penyakit fisiknya nggak ada. Ternyata di rumah bermasalah, ternyata dikejar-kejar debt collector gitu ya. Masalah klaim ya, klaim rasio medical misalnya. Kalau orang yang lebih sehat, lebih mindful, klaim rasionya pasti lebih rendah. Dan itu kan juga less cost. Mungkin dari tadi kita selalu menggabungkan mindfulness gitu ya. Memang mindfulness banyak manfaatnya, tetapi saya untuk Mbak Hana specifically terkait dengan work-life balance. Kebetulan sekali ini merupakan salah satu topik yang memang sedang digodok di unit kami dari Hotel Alna dan Neo Sentul. Dimana kalau kita berbicara mengenai work-life balance kan ada 3 aspek sebenarnya Bu ya, kurang lebih. Kita kerja aja 12 jam, 13 jam. Berarti kan time balance-nya sudah kecoret. Seluruh hotelier termasuk HR leaders ini dapat memenuhi aspek tadi dalam work-life balance tersebut. Terima kasih. Pilar Archipelago dan 5 Archipelago value 1, 2, 3. Siapa yang paling cepet? Siapa? Benar. Oh, coba. Nah, benar. Oke. Satu lagi yang Archipelago value. Value, integrity, enthusiasm. Itu apa? Antusiasme. Betul. Excellent. Luar biasa. Silakan maju ke depan. Boleh? Mau foto sama saya, mau foto bertiga? Bertiga. Nah, yuk sini boleh maju. Mas foto boleh Mas? Sini dong. Izin Pak, boleh foto sama ini dari Bandung Mas Masin. Boleh mau salaman dulu silakan. Dari mindfulness dari sisi psikologi itu adalah kehadiran tanpa adjustment. Berikutnya menciptakan harmoni di tempat kerja. Harmoni, gitu ya, dimulai dari keragaman, selanjutnya keselarasan, baru akan tercipta.
Turun dulu tangannya. Oke, 1, 2, 3. Nanti ada bonus demografi kan sebagai there will be a potential resiko orang belajar sama siapa aja, belajar kita connect dengan di masing-masing orang harusnya. Tapi yang mau saya tekankan karena ini para HR leaders semua ya, betul. Leaders untuk doing great. Karena kita mulai fokus adalah dari hidup ya. Nah, kira-kira apa nih dari Ibu yang bisa diberikan kepada kami untuk bisa lebih prepare? So, kita perlu merubah the way we leading the team dan cara kita nge-lead ourselves. Karena saya dengar dari Mbak Yeni ada program train the trainer. Right, kita jadi trainer di sini. Performance review. Kita udah mulai tadi saya dengar ada diversity, ngomongin boundaryless. Artinya itu kita harus menyatu kayak saya senang ternyata Mbak Yeni dari backgroundnya dengan capability sebagai people expertise gitu. Mereka juga harus bisa menjadi coach HR. Oh itu HR ini ngomongin gitu. Jangan cari yang ChatGPT. Ini akan berhubungan dengan jauh ya. Jauh sekali. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Bu Yeni, growth mindset itu narasumber yang menurut saya super banget, bikin saya jadi punya ide. Oke, kalau begitu untuk sesinya Boleh kan? Boleh kamera itu. Boleh. Foto bikin baru. Lihat. 1, 2, 3. Selanjutnya ada Ibu Sukma Wandasari. Kita perkenalkan dia. Selanjutnya ada Ibu Nadia Karisma. Berarti untuk sesinya kita serahkan kepada Pak Moderator untuk waktu dan tempat. Silakan. Terima kasih. Mana MC magang tadi? Ada 2 orang. Itu lagi magang tuh mereka berdua itu, Bapak MC-nya. Sampai saat ini, nggak tahu kapan dia akan jadi PKWT, gitu ya. Nah, tergantung inilah. Misalkan hotelnya kecil, kalau mau curhat di resto terlalu kelihatan dan lain sebagainya. Jadi hal-hal kayak gitu. Ya, itu kita terapkan di lingkungan kerja kita. Nah, dengan kita menerapkan harmoni ini, kerja ya. Oke, baik. Ada lagi bukan dan kedua. Holder lainnya dari berbagai budaya dan latar belakang yang Bapak itu ya. Betul Pak Doni, terima kasih. Berat ya jadi HR dengan semua orang penghuni yang ada di hotel termasuk tamu, stakeholder, juga owner dan lain sebagainya. Nah, kalau dari komunikasinya Pak Doni, jadi ketika tahu kita siapa aja bersinggungannya, saya agak ke respect sama wanitanya. Tinggal 10 menit lagi ternyata ya. Nah gitu, kemudian evaluasi. Jadi evaluasi Oke, selamat ya Pak ya. Makasih Pak. 1, 2, 3. Oke. maksudnya itu. Wah, merdeka, merdeka. Kongres, Pak. Alhamdulillah. Jadi mulai sukses menggunakan PNS ya, Bapak Ibu yang sudah digunakan. Ya dulu menggunakan masih dijalankan penggunaan itu ya terus. Ya.
untuk melaksanakan data statistik masih menggunakan level database yang belum implementasi IMS. Oke, yang kedua. Ada Bu Yeni, Bu Nadia, dan Bu Wanda. Singkat saja ya Pak ya, karena saya sudah disuruh. Saya berawal dari terkait dengan kata-kata dari pencarian kajian yang berbeda-beda. Setelah itu belum adanya kesamaan visi dan misi. Oke. Yang santai ya lagi. Oke, video dulu. Boleh dada. Oke, 1, 2, 3. Oke. Bapak Ibu mungkin yang tidak merasa cocok dengan makanan di sini boleh cari bakso di luar sana. Betul. Nanti kalau misalkan sudah ngambil makanan dan masih ada sisa, per gram 500.000. Betul sekali. Betul Bu Rivi ya. Approve. Oke, kita sedang membagikan sertifikat untuk masing-masing Bapak Ibu sekalian. Nanti silakan. Juga bukti bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti forum kali ini. Selain sudah membayar. Kalau sertifikat sudah diterima, boleh minta waktu foto sebentar ya. Kita di depan lagi seperti kemarin. Setelah Oke, terima kasih. Akan saya detail ya. Oke. Untuk 30 lebih ya. Izin Ibu. Pagi Bu, kalau sore nambah lagi Bu. Masalah. Sudah. Itu idenya dari Pak Antap. Semua ini sebenarnya di Mantap. Betul. Apa Pak Antap back to back tahun depan lagi? Pak Yoni namanya. Pak Antap back to back Pak Yoni ya. Apa mau boleh? Gak apa-apa sih saya bebas. Oke, besok bajunya. Sertifikat boleh dibawa aja, nanti kita pamerinnya semuanya ya. Kalau ada yang kelebihan sertifikatnya, tolong dikembalikan ke panitia. Oke, silakan Pak Gubernur bebas mau di mana saja, tidak ada. Sekarang ada arahan bebas. Ada arahan bebas mau dibawa, mau diguling. Oke, coba sekarang video ya. Video. Angel tahun 2024, Ngeri Udara sendiri. Oke. Kamera roll and Angel tahun 2024. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan. Kalau begitu kami tutup acaranya. Saya Bapak. Saya Pramuka. Kami MC Magang. Terima kasih. Sampai jumpa. Ini bisa menghubungi Ibu Yeni. Oh tidak lupa di depan ada foto yang mau foto nanti bisa mencetak hasil fotonya. Jadi sambil makan, bisa sambil foto-foto di dalam, foto-foto di luar, monggo. Ya, makasih. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cut. Habis.
apa yang terjadi. Tak pernah kuduga main hati, ku tak bisa mengerti, ku main hati. Karena ku tak temukan diriku. Pertama, 1, 2, 3.